Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih bersama Ibu ya. Kita lanjutkan materi pembahasan sifat pada makhluk hidup. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah persilangan dihibrid. Sebelumnya sudah dibahas tentang persilangan monohibrid ya. Hampir sama dengan yang monohibrid. Hanya penambahannya adalah satu sifat lagi ya. Jadi persilangan dihibrid itu adalah persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Di itu artinya dua ya. Jadi dengan dua sifat beda. Contohnya misalnya sapi bertanduk pendek berambut putih. Nah, ini dua sifat ya. Dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang dan berambut hitam. Jadi sifat yang diambil di sini adalah panjang tanduk dan warna rambut ya. Panjang tanduk dan warna rambut. Yang satu bertanduk pendek berambut putih, yang kedua bertanduk panjang dan berambut hitam. Contoh yang kedua, misalnya tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam dihilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Ya, ini juga dua sifat. Besar buahnya dengan rasanya. Contohnya kita ambil misalnya yang kedua ini. Tanaman mangga berbuah besar, rasa asam, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dan rasa manis. Nah, penentuan kodenya, simbolnya, ini kita lihat dari huruf, dari sifat yang kita ambil sebagai dominan. Contohnya ya, kita ambil dominannya ini adalah buah yang besar. Berarti besar depannya adalah huruf B. Maka kita ambil huruf B sebagai simbolnya. Simbol genotipnya itu dengan B besar karena dominan. Ingat di awal yang dominan itu kita tulis sebagai huruf besar ya. Resesifnya berarti kebalikannya, yaitu buah kecil. Buah kecil kita simbolkan dengan B kecil, bukan K ya, tidak K karena kebalikan dari yang dominan tadi. Ini hurufnya sama tapi ukurannya saja. Yang resesif huruf kecil ya. Sifat kedua itu adalah rasa asam, rasanya. Rasanya yang kita inginkan adalah rasa manis. Maka ini yang dominan. Manis depannya itu huruf M. Maka kita ambil simbolnya dengan huruf M besar sebagai dominan. Resesifnya berarti M kecil untuk rasa asam. Ya, bukan huruf A, tapi M juga, tapi kecil. Ya. Lalu bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2, berarti keturunan kedua. Ya. Kita lihat. Yang pertama kita tentukan dulu parentalnya. Parentalnya itu buah besar asam dikawinkan dengan buah kecil yang manis. Ya. Maka diperoleh simbolnya B besar, M kecil. Besar asam disilangkan dengan B kecil, M besar. Kecil manis. Ya. Kita peroleh gametnya. Ingat gamet itu adalah haploid ya. Kita ambil satu huruf saja. Untuk simbol haploidnya B besar M kecil disilangkan dengan B kecil M besar ya. Maka F1-nya kita kombinasikan semua hurufnya jadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ada B besar, ada M besar. Kalau misalkan dua-duanya dominan, maka akan diperoleh buah yang besar dan rasanya manis. Ada B besar, ada M besarnya. Nah, sesama F1 untuk menghasilkan F2, maka sesama F1 kita silangkan lagi. Jadi F1 disilangkan dengan F. Parental yang kedua itu F1, B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Itu parental yang keduanya. Itu sifatnya besar manis disilangkan dengan buah yang besar manis juga. Ya. Maka kita peroleh gametnya. Nah, untuk menentukan gametnya ini, karena ini sama F1-nya, maka kita silangkan, kombinasikan hurufnya satu-satu. Ya, karena di sini jadi intermediate, kita kombinasikan hurufnya, ya, B besar dengan M besar. Itu gametnya. Nah, lalu B besar dengan M kecil. Gamet yang kedua. Sudah? Nah, ada B kecil, kita kombinasikan dengan M besar. Nah, yang terakhir, B kecil kita kombinasikan dengan M kecil. Maka inilah gamet yang kita peroleh. Ya, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Jadi dikombinasikan satu-satu ya. B besar dengan M besar.
lalu B besar dengan M kecil, B kecil dengan M besar, B kecil dengan M kecil, ya. Itu gametnya. Lalu bagaimana F2-nya? F2-nya kita gunakan tabel Punnett, ya, supaya mudah. Ini untuk gamet jantan yang tadi kita pindahkan, ya, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Nah, lalu bagaimana? Sama seperti tabel Punnett pada monohibrid, kita silangkan masing-masing kotaknya. Untuk kotak ini, berarti antara B besar M besar dengan B besar M besar juga akan menghasilkan, tulis aja semua hurufnya. Jadi gimana? B besar, M besar, M besar. Kotak yang kedua, kolom yang kedua ini berarti ada B besar, M besar, B besar, M kecil. Maka kita peroleh B besar, M besar, M kecil. Dan seterusnya kita kombinasikan masing-masing gamet, ya. Simpan di kotak di bawahnya, maka diperoleh B besar, B kecil, M besar, M besar. Nah, yang kotak keempat ada B besar, B kecil, M besar, M kecil, ya. Sehingga diperoleh untuk 12 kotak yang lain seperti ini. Ya, yang terakhir ini B kecil, M kecil, M kecil. Nah, di sini ada 16 genotif yang muncul dengan kode yang berbeda. Untuk melihat perbandingan genotifnya, kamu tinggal melihat kode yang sama. Ya, ada berapa kode sama yang muncul? Misalnya, kotak yang pertama, B besar, M besar, M besar. Adakah kotak lain yang sama? Kalau tidak ada, berarti dia hanya satu. Kotak yang kedua, coba B besar, M besar, M kecil. Adakah yang sama? Ternyata ada ini. Ada berapa? Yang sama berarti ada 2. Ya, berarti B besar, M besar, M kecil ini ada 2. B besar, B kecil, M besar, M besar. Ada berapa? Ya, ternyata ada 2 juga. Dan seterusnya, kita hitung semuanya. Ada berapa kombinasi yang sama, baru kita tuliskan perbandingan genotifnya. Kita peroleh B besar, M besar, M besar. Ternyata ada 1. B besar, M besar, M kecil ada 2. B besar, B kecil, M besar, M besar ada 2. B besar, B kecil, M besar, M kecil itu ada 4. Dan seterusnya diperoleh seperti ini. Coba kamu hitung sendiri ya. Betul tidak? Ini perbandingan genotifnya. Dan perbandingan fenotifnya, karena ini merupakan homozigot dominan, yang kita ambil yang dominan, heterozigot yang dominan, maaf, maka yang kita ambil adalah besar manis, ya. Besar manis. Yang besar manis berarti ada B besar. Kode kita cari kode yang mengandung B besar dan M besar. Di sini ada B besar, M besar. Ini ada 2, 1, 2, 2, 4. Ini ada B besar tapi tidak ada M besar. Ini juga ada B besar, tidak ada M besar. Ini ada M besar tapi tidak ada B besar, ya. Kita cari untuk yang besar manis adalah B besar dan M besar. Ternyata ada 9. Besar asam, berarti B besar dan M kecil. Kita cari kode yang mengandung B besar dan M kecil, itu ternyata ada 3 saja. Yang ketiga, kecil manis. Kecil manis berarti B kecil, M besar. Kita cari yang B kecil dan M besar, itu ternyata ada 3 juga. Yang terakhir, kecil dan asam, berarti B kecil dan M kecil, itu ternyata hanya ada 1. Jadi inilah perbandingan fenotipnya, 9, 3, 3, 1. Ya. Nah, dari berbagai contoh persilangan, ini dapat disusun rumus untuk memprediksi beberapa hal yang ada hubungannya dengan keturunan, seperti misalnya banyaknya gamet yang dibentuk oleh suatu individu, jumlah kombinasi F2, banyaknya macam genotip F2, dan banyaknya macam fenotip F2. Kadang kita suka bingung, ini gametnya ada berapa? Ya, nah kita bisa menggunakan rumus seperti di bawah. Nah, untuk sifat bedanya, jumlah sifat beda, kemarin monohibrid berarti ada 1 sifat beda, maka jumlah macam gametnya 2 pangkat 1, ada 2.
2 gamet ya. Kemungkinan F2-nya ini akan muncul 4 kemungkinan kombinasi F2-nya ya. Kemungkinan jumlah genotipnya ini ada 3 dan kemungkinan jumlah fenotipnya ini ada 4. Jumlah sifat beda 2 di hibrid tadi ya, nanti akan muncul gametnya 4. Tadi sudah kita lihat ya, gametnya ada 4. Kemungkinan kombinasi F2-nya ada 16. Kita lihat di tabel Punnett itu ada 16 kotak. Kalau di monohibrid hanya ada 4 kotak. Ya, nah ini kombinasi F2-nya. Kemungkinan jumlah genotipnya ini akan ada 9. Ya, 9 dan kemungkinan jumlah fenotipnya akan ada 4. Tadi di hibrid kita lihat ada besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam. 4 jumlah fenotip. Ya. Nah, sehingga kita buat rumus umum, kalau misalkan jumlah sifat bedanya N, maka jumlah gametnya itu adalah 2 pangkat N. Kalau misalkan jumlah sifat bedanya 3, berarti 2 pangkat 3, dan seterusnya. Kemungkinan kombinasi F2-nya 2 kali N pangkat 2. Jumlah genotipnya 2 pangkat N. Ya. Lalu jumlah fenotipnya juga 2 pangkat N. Oh maaf, ini salah ya, seharusnya 3 pangkat N, bukan 2 pangkat N. Yang jumlah genotipnya adalah 3 pangkat N, dan seterusnya. Dengan N-nya ini adalah jumlah sifat beda. Semakin banyak sifat beda yang kita amati, maka semakin banyak juga kemungkinan jumlah fenotip, genotip, dan kombinasi F2-nya. Ya. Oke, sampai sini semoga kamu bisa memahaminya. Nanti kita bahas penurunan sifat pada golongan darah, hemofili, dan buta warna, dan penyakit-penyakit keturunan yang lain. Ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya.